8 tahun kemudian Rasulullah balik ke kota Mekah. Bukan balik sendirian, bawa 10.000 orang. Orang takut ketika itu. Sampai mereka mengatakan, Yaumul Malhamah, ini hari pertumpahan darah. Ada yang mengatakan demikian. Karena 10.000 orang masuk kota Mekah. Quraisy semua ketakutan. Tapi apakah Rasulullah masuk dengan sombong? Rasulullah tunduk, subhanallah. Tunduk sampai dagunya hampir mengenai pelananya. Sampai dalam sebagian riwayat Rasulullah baca surat, entah surat Idza jaa nasrullahi wal fath atau inna fatahna laka fathan mubina. Untuk Rasulullah jelaskan bahwasanya kemenangan dari Allah, bukan dari diriku. Berjalan dengan penuh ketawaduan. Sampai ketika menuju Fatu Mekah, Rasulullah SAW salat 8 rakaat. Subhanallah. Ada yang mengatakan salat duha, ada yang mengatakan salat al-fatah. Kalau menaklukkan suatu daerah, silakan salat pemimpinnya salat 8 rakaat. Ada khilaf. Tapi Rasulullah tunjukkan bahwasanya kemenangan semua dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya setelah Rasulullah SAW menang, orang-orang Quraisy dikumpulkan. Kemudian akhir Rasulullah memerdekakan mereka, kata Rasulullah SAW, idhabu fa antumut talaqa. Ketika mereka sudah kumpul, Rasulullah SAW berkata, ma tadhunnun anni fa'ilun bikum. Menurut kalian, saya akan apain kalian? Hai orang-orang Quraisy. Dalam hati, ini yang usir saya 8 tahun lalu kan. Ini yang kurang ajar semua ini wajah-wajahnya. Menurut kalian apa yang akan saya lakukan kepada kalian? Orang Quraisy mengatakan, anta khairuna ibnu khairina. Engkau adalah orang terbaik di antara kami ya Muhammad. Bapakmu juga dulu orang paling apa? Baik. Pasti kau lakukan yang baik-baik pula. Kata Rasulullah, idhabu, pergilah kalian, fa antumut talaqa, pergilah kalian. Enggak apa-apa, kafir, selamat, pergi semua. Rasulullah tidak suruh mereka masuk Islam. Akhirnya banyak di antara mereka masuk apa? Islam. Disebut muslimatul fathi, yang masuk Islam ketika Fatu Makkah. Nah, iman mereka ini masih tidak kuat. Setelah itu Rasulullah SAW perang Hunain. Setelah perang Taif, ketika perang Hunain Rasulullah bawa 10.000 yang beliau bawa dari Madinah plus 2.000 yang baru masuk Islam. Jumlah pasukan jadi berapa? 12.000. Pasukan banyak menuju Hunain. Saat itulah ada yang nyeletuk di antara orang-orang yang baru masuk Islam. Ada yang mengatakan, lan nuglabal yauma an qillah. Kita tidak bakalan kalah karena sebab sedikit. Kenapa? Karena kita hari ini banyak. Fasyaqqa dzalika ala Nabi. Nabi mendengar selentingan itu. Celetukan itu Nabi dengar. Lan nuglabal yauma an khillah. Kita tidak bisa kalah dengan sebab sedikit karena kita banyak. Rasulullah merasa berat, maka Allah kasih pelajaran. Rupanya ada ujub ketika itu. Akhirnya mereka masuk, terjebak dengan pasukan kabilah Hawazin dalam perang Hunain. Kemudian mereka diserang. Akhirnya seluruh sahabat kabur kecuali segelintir orang. Kabur yang tadinya bilang tidak bakalan kalah, ternyata semua padakah? Kabur. Di situ Allah mengatakan, wa laqad nasarakumullahu fi mawatin katsirah. Ini pelajaran. Memang menimpa sahabat pelajaran bagi kita. Sungguh Allah telah menolong kalian dalam banyak peristiwa. Wa yauma Hunainin id a'jabatkum kasratukum. Ketika perang Hunain kalian sombong, bukan sombong, ujub dengan jumlah apa? Kalian merasa kemenangan karena jumlah Anda. Falam tughni ankum syai'a. Jumlah yang banyak tersebut tidak bisa memberi faedah sedikit pun bagi kalian. Ya. Wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahubat. Bumi yang luas terasa sempit bagi kalian karena diserang dengan tiba-tiba. Summa wallaitum mudbirin, kemudian kalian lari kabur. Sahabat kabur. Yang bertahan cuma Nabi dan beberapa orang. Nabi ketika itu naik onta atau begolnya, Nabi tidak mundur sedikit pun, dan Nabi berteriak, ana nabiyyu la kadzib, ana ibnu Abdul Muttalib. Beliau teriak, saya adalah Nabi, aku tidak pernah berdusta. Dan aku tidak dusta, dan aku adalah cucunya Abdul Muttalib. Rasulullah keraskan suaranya dengan berani, tidak ada gentar sama sekali dan maju. Dan dia bukan sedang bawa kuda yang bisa mundur, maju, mundur, kanan, kiri. Kalau nggak salah bawa onta, susah. Onta mau diputar-putar, susah ya. Tapi dia maju, tidak mundur sedikit pun. Seakan-akan dia bilang, wahai kalau kalian mau panah saya silakan. Saya Nabi dan saya tidak berdusta. Saya cucunya Abdul Muttalib. Akhirnya Rasulullah suruh panggil, ya ahlal ansar, ya ashab sajarah, wahai yang pernah berbaiat di bawah pohon, kemari. Pada sahabat datang semua, akhirnya menang. Tapi Allah kasih pelajaran, mereka kalah karena bersandar kepada apa? Kepada jumlah. Agar mereka tahu, kembali lagi iman mereka sebelumnya, bahwasanya kemenangan bukan karena jumlah, itu cuma sebab. Yang menentukan akibat siapa? Allah. Ini ujub.